Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus PWNU Jawa Timur, pengurus IPNU IPPNU UIN Sunan Ampel, para masyayikh, para asatidz, juga rekan dan rekan kita yang hadir dalam acara seminar ini. Lebih khusus yang saya hormati Kiai Alawi Nurul Alam, Kiai yang paling lurus, Kiai NU yang paling lurus katanya, sehingga perlu meluruskan MUI dan ulama-ulama Indonesia. Baiklah para hadirin yang saya hormati, kalau Kiai Alawi ini dalam bukunya sebelumnya itu merasa kaget ketika terbit bukunya MUI mewaspadai penyimpangan tentang Syiah itu, beliau merasa kaget katanya. Saya juga sekarang merasa kaget ketika saya teman-teman di FB itu mengupload buku ini. Saya juga kaget ada Kiai NU yang membela Syiah. Ini saya terkejut. Aduh, NU yang mana lagi? Kalau saya disuruh mengkritisi, disuruh membantah atau disuruh menanggapi buku ini, mungkin saya perlu membaca atau perlu menulis juga sekitar 3 kali tebal lagi dari buku ini. Apalagi buku yang kemarin. Karena banyak hal-hal yang perlu kita kritisi kembali dari buku-buku yang ditulis oleh beliau. Contoh saja, mungkin saya hanya ada 4 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan bukunya Kiai Alawi Al-Bantani tentang Kiai NU membongkar ketidakjujuran Albani. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, terkait dengan judul. Judulnya menggunakan Kiai NU, menyematkan kata Kiai NU. Ini seolah-olah kita akan dipaksa bahwa ini sudah direstui oleh NU. Ini sudah direstui oleh NU. Padahal buku yang ada di sini ini belum tentu ini adalah terbitan direstui di ACC dan disepakati oleh ulama-ulama NU se-Indonesia. Tapi beliau sudah berani menyandang nama Kiai NU dalam buku ini. Atau mungkin beliau sudah mendapat sertifikat Kiai NU dari NU, bahwa beliau sudah menjadi Kiai NU, sehingga dia boleh menyandangkan nama Kiai NU. Kemudian yang kedua, bahwa Kiai NU, penyematan nama ini bagi saya tidak pantas untuk disematkan kepada Kiai Alawi. Mengapa saya katakan demikian? Saya melihat bagaimana buku-buku yang ada di sini, buku-buku yang sebelumnya ditulis oleh Kiai Alawi ini sedikit saya lebih cenderung bahwa ini bukanlah Kiai NU. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata banyak data-data yang bertentangan bahwa Kiai Alawi ini tidak sepaham dengan NU. Saya contohkan. Pertama, tentang perbedaan pandangan beliau dengan Kiai-Kiai NU dan juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila beliau mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat, sementara orang-orang NU, Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwa Syiah itu termasuk aliran yang sesat yang harus ditolak. Begitu juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lain, beliau juga menolak terhadap Syiah. Tapi ternyata Kiai Alawi Al-Bantani ini justru malah memberikan jalan, menghimbau kepada warga NU untuk memberikan jalan biarlah Syiah itu berdakwah, jangan sampai dihambat. Gitu. Ini kan bertentangan dengan pemahamannya Kiai NU. Lalu di mana NU-nya ini? Kok biasa Kiai NU tapi tidak mau dengan pandangannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mau dengan pandangannya ulama-ulama NU? Di mana NU-nya? Ini kan aneh. Kemudian yang kedua, Kiai Alawi NU ini
berdusta di dalam buku yang sebelumnya ditulis. Cara-cara berdusta dalam ilmiah ini bukan cara yang disukai oleh NU. NU tidak suka berbicara, apalagi dalam konsep ilmiah, ini cara dengan berdusta. Saya buktikan bahwa beliau berdusta di dalam tulisannya. Andai kata punya buku ini, silahkan dibuka. Di sini ada ketika beliau mengatakan bahwa MUI mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah. Beliau mengatakan semua Syiah adalah Rafidhah. Tapi ternyata setelah saya cek dalam bukunya ini, ternyata MUI tidak mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah, tapi mengatakan Rafidhah itu adalah Syiah yang ekstrim. Jadi ada perbedaan ketika Syiah dikatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah dan Rafidhah itu adalah Syiah. Ini Anda mempunyai pemahaman yang berbeda. Ketika dikatakan Syiah adalah Rafidhah, berarti semua Syiah, baik Syiah Zaidiyah, Syiah Ghuliyah dan Syiah Syiah Imamiyah, ini juga termasuk dalam Syiah termasuk yang Rafidhah. Akan tapi ketika Rafidhah adalah Syiah, maka ini memberikan pemahaman bahwa Rafidhah ini termasuk bagian dari Syiah. Artinya ada Syiah yang lain. Ternyata beliau, oleh karena itu maka dalam bukunya selanjutnya, dalam catatan selanjutnya beliau mengatakan Syiah ya Syiah, Rafidhah ya Rafidhah. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak paham masalah Syiah. Ini salah satu bukti. Ternyata cara-cara seperti ini, cara-cara berdusta dalam berilmiah ini bukan cara-cara NU. Cara-cara ini lebih senang dengan cara-cara yang jujur. Makanya saya ragu kalau ini NU. Yang suka berdusta itu orang Syiah. Orang Syiah itu banyak berdusta atas nama Nabi, dan itu sudah biasa. Bahkan diwajibkan katanya itu harus bertakiyah. Itu kan sudah biasa, itu kan ajaran Syiah, bukan ajaran NU itu. Kemudian yang ketiga, beliau lebih suka dengan menganjurkan bahwa dakwah NU, dakwah Syiah ini harus dibiarkan. Kita tidak boleh menghalangi dakwah Syiah, biarkan dakwah Syiah. Ini berarti dengan kata lain, teman-teman IPMU, teman-teman PWNU yang suka dengan bermut'ah, nikah kontrak, silahkan katanya. Kenapa demikian? Ketika Syiah, dakwah Syiah ini dibiarkan, berarti sama saja dengan membiarkan bahwa ajaran-ajaran semua yang terkandung baik dalam masalah furu'iyah, usuliyah, ini berarti dibiarkan. Kita paham semuanya bahwa Syiah itu memperbolehkan nikah mut'ah. Satu-satunya mazhab yang membolehkan nikah mut'ah ini adalah Syiah. Berarti sama saja dengan mengatakan bahwa biarlah orang Indonesia itu bernikah mut'ah. Jadi kalau ada teman-teman IPMU dan IPNU yang mau bernikah mut'ah, monggo. Karena ini sudah di-ACC oleh katanya Aswaja Center PBNU. Ini. Kalau biarkan orang Syiah itu dakwahnya Syiah kita menghalangi, nggak boleh, berarti kan sama saja dengan menyuruh. Ada dalam bukunya yang ditulis kemarin. Itu yang pertama terkait dengan Kiai NU. Makanya saya ragu bahwa beliau ini adalah Kiai NU. Yang kedua terkait dengan judulnya, membongkar ketidakjujuran Albani dalam atas hadis Nabi. Kata ketidakjujuran atas hadis Nabi. Ini seolah-olah memberi kesan bahwa Albani sedang meriwayatkan hadis Nabi yang mana itu sebenarnya bukan dari Nabi. Gampangnya Albani di sini dikatakan adalah dusta. Ini dipermasalahkan. Namun setelah saya baca dalam buku ini, ternyata tidak sampai selesai karena saya bacanya juga tadi malam. Tidak sampai selesai. Ternyata kesalahan-kesalahan Albani ini hanya kesalahan dalam ranah mentahrijh hadis, apakah ini sahih atau dhaif. Ini yang dipermasalahkan sebenarnya. Kalau Albani itu dianggap dusta yang begitu sampai Kiai Alawi Nurul Alam ini sampai menulis setebal ini karena hanya mentahrijh, saya merasa aneh. Kenapa Kiai Alawi kok tidak menulis kedustaan Syiah yang banyak meriwayatkan hadis? Bahkan ini bukan mentahrijh, tapi mengatasnamakan Nabi bahwa ini adalah hadis Nabi. Contoh saya ambil dari kitab An-Anwar An-Nu'maniyah karya Nikmatullah Al-Jazairi. Ketika Nikmatullah Al-Jazairi mengatakan tentang Nasibi, beliau mengatakan ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna alamatan nasibi taqdimu ghairi aliyin alaihi.
bahwa tanda-tanda nasibi adalah orang yang mendahulukan selain Ali daripada Ali, sehingga muncullah hukum orang-orang nasibi itu adalah kafir dan wajib dibunuh katanya dalam Al-Amr An-Nu'maniyah. Kita tahu bahwa semua yang ada di sini ini adalah mendahulukan Sayyidina Ali dalam khilafah. Sebagai khalifah pertama kali setelah Nabi adalah Abu Bakar. Menurut Al-Amr An-Nu'maniyah katanya kita ini sudah nasibi. Jadi kalian teman-teman para masyayikh, Gus Idrus juga Gus ini sudah nasibi dan harus dipenggal kepalanya katanya Al-Amr An-Nu'maniyah. Ini riwayatnya dari Nabi. Katanya Al-Amr An-Nu'maniyah jelas ini tidak mungkin dari Nabi. Tidak mungkin Nabi semudah itu mengatakan bahwa mayoritas Islam itu menjadi kafir gara-gara hanya hadis ini. Jelas ini berbohong. Tapi anehnya kenapa ini kok tidak ada tanggapan dari Kiai Alawi? Kok yang mentahrid saja, yang salah mentahrid saja yang dipermasalahkan, tapi yang jelas-jelas berdusta atas nama Nabi ini tidak ada masalah sama sekali. Bahkan katanya tadi biarkan saja ini berjalan dakwahnya. Jadi yang berdusta atas nama Nabi ini berjalan saja tidak apa-apa katanya. Jadi kalau hanya mentahrid tidak boleh. Ini kan lucu. Gitu. Contoh lain, ketika misal Syiah itu juga berdusta atas nama Abi Abdillah. Ketika menjelaskan tentang kelahirannya para imamnya mereka, imam yang 12 misalnya, ada seorang sahabatnya itu bertanya kenapa ibunya itu kok tidak hamil. Kemudian beliau menjawab wa innama syiral awsiya'i lasna nuhmanu fil butuni wa innama nuhmanu fil junubi wa la nukhraju minal arhami wa innama nukhraju minal fahdil ayman min ummahatina. Ketika ditanyakan dari mana, kenapa kok dia kok tidak kelihatan hamil, beliau menjawab, katanya Abu Abdillah itu menjawab bahwa kami para imam-imam Syiah ini tidak dilahirkan di dalam perut, tidak dilahirkan melalui rahim, tapi dilahirkan melalui paha yang kanan katanya. Ini kan lucu namanya. Jadi kalau imamnya Syiah, kalau kita semuanya lahir dari perut, kalau imamnya Syiah itu katanya tidak lahir dari perut, tapi lahir dari paha yang kanan. Ini bagi Kiai Alawi tidak ada masalah hadis-hadis yang seperti ini. Yang salah mentahrid itu yang bermasalah. Ini bagi saya perlu juga ada koreksi seperti itu. Makanya judul buku ini bagi saya sangat bermasalah sama sekali. Tidak layak untuk dikatakan ini sebagai karya ilmiah. Kemudian yang kedua, Kiai Alawi ini menolak faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini beliau menolak paham-paham mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama di sini menolak kitabnya Syarhul Muslim karangan Imam Nawawi. Coba perhatikan ketika beliau mengomentari tentang masalah ibunya Nabi. Beliau meragukan tentang hadis bahwa ketika Nabi meminta beristighfar kepada Allah, kemudian dilarang oleh minta istighfar kepada Allah untuk ibunya, kemudian dilarang oleh Allah, tapi berziarah itu boleh. Ini menurut Kiai Alawi ini hadis ini adalah bermasalah. Kenapa? Karena hadis ini mengislamkan ibu Nabi itu adalah kafir, dan itu kenyataannya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalnya ibunya Sayyidina Muhammad itu, Siti Aminah, itu dalam keadaan kafir. Dan ini ternyata dipermasalahkan oleh Al-Albani. Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muslim ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan an-nahyu bil istighfar lil kufar. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa larangan itu meminta istighfar kepada orang-orang kafir. Nah, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini mayoritas mengatakan bahwa Siti Aminah itu adalah kafir. Yang tidak mengatakan kafir itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi adalah mazhab Syiah. Saya ambil contoh dari pendapatnya Syekh Saduq. Syekh Saduq dalam kitabnya Al-I'tiqad, beliau ketika menjelaskan tentang dalam babnya Al-I'tiqad tentang ayahnya Nabi, tentang orang tua ayah Nabi, beliau mengatakan i'tiqaduna fil aba'in nabi innahum muslimuna min adama ila abihi Abdullah wa an Abu Thalib kana musliman wa ummuhu Aminah bint Wahb kanat muslimatan. Kalau Syekh Saduq ini yang orang Syiah, beliau mengatakan bahwa Siti Aminah baru adalah Islam.
Saya lagi jadi aneh sama Kiai Alawi ini. Kalau sama pendapatnya Imam Nawawi dia nggak mau, tapi kalau saya dengan pendapatnya Syiah ini sangat mau. Ini kira-kira NU atau Syiah ini? Oh, sudah. Begitu. Oke. Jadi mungkin karena waktunya saya sudah habis, mungkin sekitar itu. Makanya saya lebih banyak bahwa penyematan khususnya buku ini terlalu banyak kemunafikan menurut saya. Artinya dengan menyematkan karya-karya Kiai NU dan sebagainya, ini adalah sebenarnya menurut saya adalah permasalahan sangat besar. Jadi artinya tidak layak untuk disematkan dalam sini. Mungkin kita nanti lebih banyak kepada diskusi. Kalau kita bicara masalah Syiah tentang kesesatan Syiah yang dibela oleh beliau, saya kayaknya harus 3 hari ada di sini yang ngomong. Kalau perlu 1 minggu, karena tidak cukup kita bicara hanya dalam beberapa jam ini kalau bicara masalah Syiah. Terlalu banyak saya data-data kalau untuk masalah Syiah. Nanti didiskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dalam diskusi kita. Pertama, untuk catatan kepada Kiai Alawi, saya sebenarnya juga pemerhati dari hadis-hadisnya Albani. Cuma kalau panjenengan misalnya sudah menempatkan di awal bahwa Albani itu sohafi, itu ke belakang itu sudah gugur ini. Sebab baik menurut Ibnu Hajar, menurut Az-Zahabi, dulu itu sudah banyak beberapa orang yang terindikasi sohafi yang kemunculannya saat ini inkarnasinya ya seperti Albani itu, atau lebih dikenal dengan orang yang tidak bisa dipercaya dengan hafalannya dan tidak bisa dipercaya ilmunya, ya seperti Syekh Albani itu. Jadi tapi beliau lebih, saya kira di bukunya itu masalah tematik, itu pertama. Kemudian yang kedua begini ya, ini terjadi nyata di Surabaya 2 tahun yang lalu. Itu ada Rois Syuriah MWC di salah satu Surabaya. Itu awal asalnya itu adalah orang Sunni asli sama seperti kita, bahkan muridnya Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Tapi setelah itu kemudian pergi ke Iran dan kemudian terindikasi tasyayyu ya, di salah satu kecamatan menjadi Rois Syuriah. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu justru di masyarakat itu jadi semakin bingung. Kemudian kami hadirkan di kantor PCNU untuk klarifikasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi betul justru cenderung menjelek-jelekan NU. Beliau berkata begini diantaranya yang saya sangat ingat betul. Kata beliau, ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada di Al-Quran. Syiah kita ini di Al-Qurannya mereka berkali-kali disebut. Loh ini sekali lagi sudah seperti itu. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah diamati oleh orang luar para kiai bahwa mayoritas yang menjadi Syiah saat ini itu awalnya adalah orang-orang kita, orang-orang Nahdlatul Ulama. Kok tidak kemudian kita rangkul, kok kemudian tidak kita waspadai, ya semakin hilang nanti orang-orang NU-nya ini. Kemudian kalau Anda tadi membanggakan 39 masjid sudah dikembalikan, justru kami ini di Surabaya tidak ada satupun yang masjid berhasil dipegang oleh mereka. Kenapa? Karena kami dengan Aswaja Center dan lain sebagainya sudah memagari. Jadi sekali lagi kami justru bertindak di awal, bukan kemudian terjadi geger dan lain sebagainya. Kemudian terakhir bahwa panjenengan tadi mengkritik Abu Hurairah, padahal dalam keyakinan kami dalam riwayat Imam Bukhari itu setelah Abu Hurairah menyatakan sering lupa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi sebuah cara tertentu, akhirnya Abu Hurairah tidak pernah lupa terhadap hadis itu yang panjang penjelasannya. Kemudian di masa sahabat, Abu Hurairah ini sering berkumpul dengan para sahabat untuk makan bersama, ijtima untuk makan itu. Dan sebelum makan itu Abu Hurairah sering disuruh untuk mengulang-ulang hadis oleh sahabat yang lain. Jadi andai kata tadi kritikan panjenengan itu benar, mestinya tidak keluar di abad ke-15 ini. Mestinya sejak saat dulu sahabat itu sudah sama. Jangan begitu, Abu Hurairah ini begini, kamu telah membuat. Jadi sekali lagi Abu Hurairah ini memang manusia. Cuma dalam catatan kita ahli sunnah wal jamaah, Abu Hurairah ini perawi terbanyak di antara para sahabat. Nah,
kok ternyata ada orang NU mengkritik Abu Hurairah, kita ragukan. Minna atau minhum, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Bakhtiar dari dosen tarbiyah UIN Surabaya, Surabaya. Yang pertama, kami mencoba mungkin memberikan masukan ya, karena ada kalimat atau kata-kata yang menurut saya selaku pendidik itu kurang pas. Misalnya ada kalimat mereka yang wahabi bodoh, botoloyo dan seterusnya, itu banyak hal-hal yang itu mungkin diperhalus ya, diperhalus sehingga kesannya kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, kalau menurut saya seperti itu. Kedua, berkaitan dengan ini banyak hal ya, tetapi saya ingin mengutip bab masalah yang ke-38 tentang sholat tarawih ini ya. Di sini disebutkan banyak hal yang berkaitan dengan kesalahan Albani ya, kemudian merujuk pada Sunan Tirmidzi, Mushaf Ibnu Syaibah dan seterusnya ini, tetapi tidak dijelaskan isi dari hadis tersebut ya. Hadisnya seperti apa ini hanya Musnad Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya, sehingga bagi kami yang awam tentang ilmu hadis itu seperti apa bentuk kesalahannya tentang sholat tarawih itu. Sementara itu, dan yang terakhir tadi Bapak Yai Alawi Nurul Alam dituduh sebagai anti Syiah, dan Bapak Yai menganggap itu kadaluarsa karena sudah sejak lama 6 tahun yang lalu dituduh. Oleh karena itu, hasil dari para narasumber tadi supaya jelas, mohon nanti penerbitkan juga membongkar ketidakjujuran Syiah terhadap beberapa hadis itu, sehingga keaslian NU-nya itu jelas kan begitu. Kalau itu tidak ditulis, memang akhirnya nanti audien menganggap memang jangan-jangan memang agen Syiah kan begitu ya, atau melakukan takyah dan seterusnya, melakukan pembimbingan itu. Oleh karena itu saran saya supaya clear ya, supaya kita tidak ada suhudon, maka itu harus diterbitkan. Apalagi tadi tentang fatwa MUI merah itu kenapa harus dibatasi penerbitannya? Saya sarankan kalau memang itu sesuatu yang hak, itu mohon diperbanyak saja, karena saya juga butuh tentang karya sebelumnya tentang fatwa MUI merah tentang Syiah dan seterusnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dengan berbagai kritik saran dari para kiai, para alim ulama. Banyak sekali yang saya catat ya, luar biasa, menyenangkan. Yang pertama dari sahabat kami, guru kita, juga ini sekalian pengumuman saja bahwa ada sebuah buku judulnya itu Kiai NU Merespon, buku Kesesatan Sunni Syiah karya Babul Ulum. Beliau orang Dafidah Kiai. Dalam bukunya itu memang beliau orang sudah bilang atah adol itu kurang ajar kuadrat. Ini kan direkam, boleh nanti disebar, silahkan, monggo, tidak apa-apa. Jadi bagaimana dalam buku tersebut dia menghina tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Jalil Asyuti, menghina para ulama-ulama kita dan para sahabat. Kemudian juga dalam buku ini saya jelaskan tentang kesalahan mereka dalam mengambil hadis 12 khalifah, bahwa semua mau itu. Kemudian juga saya menjelaskan bagaimana ketika mereka mengisbatkan hadis dari Regem yang katanya diriwayatkan 326 perawi, itu pun maudhu. Bahkan saya sering didatangi oleh kawan-kawan tuh dari Bandung. Saya bilangnya kawan-kawan karena mereka tidak mengenakan perlawanan. Mereka datang sebagai tamu, kita duduk bareng, ngopi bareng, kita ngobrol. Saya pernah tanya, namanya Habib Ahmad Asyahab dari Banjarmasin Kiai. 2 mobil datang ke rumah, karena kebetulan rumah saya kecil jadi bisa masuk biasa adanya saja. Akhirnya dalam pembicaraan itu kita masuk dalam masalah hadis gerir. Saya bilang, Habib, saya mau tanya, kalau dalam pemahaman Syiah, apakah setiap hadis yang sahih itu harus terbukti tidak dalam sejarah? Dan Habib Ahmad mengatakan, iya, katanya begitu.
kalau memang hadis Godirgem yang katanya diriwayatkan 326 perawi itu sahih, lalu kenapa tidak terbukti dalam sejarah saja? Padahal dalam hadis masyhur sudah sering dengar bahwa Rasulullah SAW itu sudah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu masa khalifahnya 2 tahun, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pada 12 tahun, Sayyidina Utsman bin Affan 10 tahun, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam 6 tahun. Dalam sejarah ini terbukti secara nyata. Artinya bagi saya hadis Godirgem itu adalah maudhu, kan Habib sendiri yang bilang tadi bahwa setiap hadis yang sahih dalam Syiah itu harus terbukti dalam sejarah. Contoh yang sederhana, dan masih banyak yang saya sarankan, kurang lebih kalau tidak salah 13 atau 14 bab. Dan saya membuat buku itu bukan untuk melindungi, memproteksi diri saya dari tuduhan Syiah seperti Kiai kita lakukan ini. Tidak apa-apa Kiai, saya sudah maafkan, kok, tenang aja, tidak ada masalah ya, tidak apa-apa, karena setiap karya itu kan dalam kajian ilmiah akan menghasilkan kritik atas kritik ya Kiai. Orang kan boleh ada sudut pandang, mungkin Kiai lihatnya ke sini, mungkin ada yang ini tidak kelihatan, yang saya lihat ini loh, gitu kan, mungkin yang ini tidak kelihatan. Kan tidak bisa semua orang melihat dalam semua ilmu yang sama, dan itu sebuah fitrah bagi saya. Itu ya. Kemudian insya Allah nanti mungkin bisa juga ke Edo sebagai semuanya, nanti saya minta alamatnya, nanti saya kirim naskah aslinya sebelum dicetak, barangkali ada tambahan masukan buat saya kan gitu. Jadi supaya bisa sering silaturahmi, ngobrol-ngobrol, juga saya sering bisa mendapatkan masukan dan kritikan dari para kiai semuanya. Yang tadi yang menarik dari kiai, bahwa saya tadi kiai ucapkan mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kalau saya tidak dengar, karena direkam kiai, saya katakan hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah atau hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau kiai sekarang menganggap bahwa saya mengkritisi Abu Hurairah, naudzubillah min dzalik, saya tidak punya kredibilitas untuk mengkritik ke sana, mohon maaf. Jadi ini harus diluruskan dulu. Hanya dalam pemahaman saya dalam belajar hadis ini, saya belajar hadis di pondok pesantren di kampung kiai, bukan pondok pesantren Syiah, bukan. Ya, nggak ada. Pondok pesantren itu Riyadus Sorfiyah di Sadang Lebak, dan itu paman saya yang disebut Ceng Ade, ya Haji Ateng Dahlan, kakak Ibrahim. Cuman barang tentu saya kan ngajinya tidak lama dan tidak sekitar kiai, jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Wong saya itu kan belajar ngajinya keluar kuliah kiai, keluar kuliah saya belajar di pondok pesantren karena ya malu nggak bisa ngaji, gitu aja intinya. Dan sampai sekarang tetap saya belajar, dan saya sangat menerima kritikan, saran, bahkan sampai caci maki pun saya terima, tidak apa-apa, karena ke depan dunia dakwah memang seperti itu harus siap. Kalau itu masalah kecil, bahkan sudah sangat sering kayak kalau cuman surat-surat kaleng begitu ya, mungkin yang saya hitung itu sampai sekarang yang saya ingat itu ada 11 ya. Dan yang baca surat kaleng itu anak saya yang nomor 2, yang kelas 5 SD perempuan, dia yang baca. Dek, bacain dek. Dibacain. Anak saya perempuan bilang, Pak, katanya, kalau berani mah datang aja ke sini, ngapain bikin gede surat kalengnya? Nah, anak saya kecil. Jadi bagi saya tidak ada apa-apa, biasa, berbeda pemikiran sebagainya. Juga tadi kayak kita mengatakan bahwa kalau membahas buat buku sudah, insya Allah nanti akan terbit, nanti akan kita kira-kira naskahnya kita kirim yang aslinya. Kemudian yang lainnya, tadi pertama itu tadi Kiai katakan bahwa saya ini kalau salah tolong dibetulkan Kiai. Saya menyuruh orang NU untuk melindungi orang Syiah. Itu kapan dan di mana? Terus Syiahnya Syiah yang mana? Karena saya tidak pernah menganggap semua Syiah itu sesat dan menyesatkan. Itu saya tidak pernah menganggap orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau ada kiai yang tanya, kalau orang Syiah ada yang sesat dan menyesatkan, ada dan banyak. Saya akan bilang seperti itu kiai. Nah, jadi perlunya tabayun seperti ini memang diperlukan. Juga ada apa-apa nanti takut kiai bilang ini kan bukunya kan Kiai NU, makanya kan saya tidak pantas dipanggil Kiai NU, juga tidak apa-apa kiai, monggo bebas gimana kiai aja lah. Ya,
Saya mah nggak pernah punya niat pengen dipanggil Kiai, pengen Habib, mau panggil nama saya Alawi pun boleh. Di Bandung saya kan dipanggil Kang Haji, cukup sudah. Yang panggil Kiai itu guru-guru saya, Kiai. Iya, nggak pengen harus orang bikin, enggak, bebas saja. Bahkan sama kawan-kawan kemarin seperti Mas Ahmad ya kemarin yang dikontrakan itu kan, saya sudah sejauh hari, saya orangnya anti tidur di hotel, saya bilang. Kenapa? Pertama alergi, kedua nggak kuat dingin AC, dan saya orang kampung. Yang ketiganya saya lebih senang untuk duduk sama-sama, kita ngobrol, diskusi lebih terbuka. Karena apa? Saya kan cuma serdadu kecil di tengah bayang-bayang jutaan para kiai besar Nahdlatul Ulama. Walaupun masih ada yang bilang saya bukan orang NU, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mah nggak sakit hati. Orang lain sakitnya tuh di sini, enggak kalau saya. Sebetulnya banyak ya kalau kita terangkan, tapi pada kesempatan ini juga Kiai, saya tunggu Kiai buku kritikannya biar saya juga bisa belajar sama Kiai, jadi saya bisa mengkritik buku Kiai lagi nanti. Ya saya tunggu Kiai, jangan lupa saya tunggu benar ini. Ya, juga Kiai tadi sudah bilang, kalau tidak salah Kiai tolong diluruskan bahwa buku saya ini penuh dengan kemunafikan. Mudah-mudahan nanti Kiai bisa bikin buku yang penuh dengan kejujuran. Saya tunggu Kiai. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Al-Maliki. Agak sama. Di sini saya ingin mengklarifikasi dari pernyataan Pak Muhammad Jamil. Di sini yang kedua, agar tidak terjadi pemahaman sepihak. Di sini dikatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari dianggap minim ilmu pengetahuan dan Kiai Haji Alawi merasa lebih pandai. Di sini ketika kami mahasiswa itu mendengar pernyataan seperti ini semacam ada klaim. Jadi mohon, ketika tadi disebutkan dari Pak Jamil itu tidak menyebutkan masalah ini, sehingga kami hanya mendapat pemahaman dari pembacaan saja. Sedangkan kami mahasiswa kan juga butuh penjelasan langsung, biar apa yang kami baca itu selaras dengan pernyataan jenengan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada 3 hal yang berkaitan kalau dengan saya. Tadi saya juga dihadapkan dengan buku yang mengaku juga Kiai NU, tapi membongkar Syiahnya Kiai. Nggak masalah seperti itu. Kalau itu dianggap saya mengkritik karena beliau mengaku Kiai NU, kemudian dengan dasar penulis lain juga mengaku NU, lalu saya dianggap salah karena dasar buku itu, maka menurut saya itu keliru. Saya tidak pernah lihat buku itu dan juga tidak bertemu dengan penulisnya. Andai kata saya bertemu dengan penulisnya, mungkin juga akan saya kritik seperti itu. Karena saya tidak ketemu, yang tidak mungkin saya kritik. Ya jangan salahkan saya. Seperti itu. Ya kalau Kiai misalnya Alawi ini bertemu dengan orangnya dan kemudian di dalam bukunya ternyata memuat pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari NU, ya kan harusnya diluruskan. Ini jangan-jangan kemudian dijadikan biarkan saja seperti itu. Kemudian tadi yang saya tertarik bahwa Kiai Alawi membantah tidak menghimbau warga NU itu membiarkan dakwah Syiah. Saya buktikan, karena saya orang NU paling anti dengan kedustaan. Saya buktikan dalam bukunya yang sebelumnya, yang ditulis sebelumnya. Nanti biar fokus ke pertanyaan dan teman-teman bisa lebih. Oh begitu. Iya. Saya buka, coba silahkan dibuka halaman 98. Dari 97 beliau mengatakan poin 6, mendesak kepada seluruh warga Nahdien untuk segera merespon balik setiap pergerakan dan dakwah Salafi Wahabi ila angkol. Nah, kalau bahasa Macam ila angkol gitu. Dan menghancurkan terhadap saudara kita dari mazhab Syiah dengan senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka, senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka. Ini kan sama saja dengan membiarkan bahwa Syiah itu biarkan saja mereka berdakwah. Nah, ini yang saya
permasalahkan. Seharusnya mereka juga menutup kepada dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Syiah, bukan memberikan untuk membuka, bukan dibiarkan untuk membuka jalan dakwahnya mereka. Ini harus ditutup. Kenapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menolak Wahabi dan juga menolak Syiah. Tapi ternyata di buku ini hanya menolak hanya menolak Syiah tapi membiarkan Wahabi. Menolak Wahabi tapi membiarkan Syiah. Nah, ini kan tidak adil namanya. Seperti itu. Kemudian yang tadi yang tentang klarifikasi bahwa ada pernyataan di tulisan saya Kiai Hasyim Asy'ari dianggap minim, kemudian Kiai Alawi dianggap lebih berilmu. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang masalah Syiah. Syiah di dalam kitab Maqalatul Islamin karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah membagi Syiah itu menjadi 3 bagian. Pertama Syiah Wadiyah, yang kedua Syiah Rafidah, yang ketiga Syiah Zaidiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di dalam bukunya, di dalam kitabnya, ini saya kutip, mengatakan walaysa madhharu bihadhil azminatil mutaakhirati bihadhi sifati illa madzahibul arba'ah Allahumma illa madhhabul imamiyah wa zaidiyah wa hum ahlul bid'ah la yajuzu i'timadu ala qawlihim. Artinya Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah ini oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini ditolak. Bagaimana dengan Syiah Wadiyah? Syiah Wadiyah tidak usah dibicarakan lagi karena Syiah Wadiyah ini lebih parah, sampai mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Sampai mengatakan di Syiah yang lain ada yang mengatakan ini Syiah Ghurabiyah mengatakan bahwa malaikat Jibril salah mengirim wahyu yang seharusnya diberikan kepada Sayyidina Ali salah diberikan kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Ali dan Sayyidina Muhammad katanya mereka orang Syiah ini, kata Syiah Ghurabiyah ini dianggap sama. Malaikat Jibril waktu itu tidak bisa membedakan anak kecil dengan anak yang dewasa katanya. Itu kan lucu sekali. Nah ini kita artinya Kiai Hasyim Asy'ari sangat gimana? Kalau membahas masalah Syiah Wadiyah dia perlu dicantumkan. Ini saya rasa tidak usah dicantumkan karena jelas kalau menganggap Sayyidina Ali ini sebagai Tuhan ini sangat sesat. Gitu. Kalau menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan ini sangat sesat, maka tidak dicantumkan. Sehingga dia yang dicantumkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari hanya Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Kemudian mari kita buka bukti dari pernyataan Kiai Alawi di dalam bukunya ini. Pada halaman 17 halaman 17 beliau mengatakan kalaupun ada kaum Nahdiyin yang mengakui penyimpangan Syiah secara umum, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang mereka dapatkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengatakan terhadap Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Ini apa tidak sama dengan mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu juga minim ilmu karena menyesatkan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah secara umum. Ini dari maksud saya di dalam tulisan itu. Seperti itu. Makanya muncullah seperti itu. Yang seharusnya ini tidak ditulis dengan demikian. Artinya kalau ada orang yang mengatakan Syiah sesat dan ini itu jelas mempunyai alasan yang lain. Yang tidak mengatakan inilah yang menurut saya yang perlu dipersoalkan. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Victor Al-Badi Ratib dari Prodi Ahwal Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Jamil Kansas. Jujur saja, secara garis besar saya setuju dengan Pak Kiai tentang bahwa NU itu harus melindungi yang lain karena sebagai mayoritas, dan juga kan kita mengagung-agungkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi secara garis besar saya setuju dengan Pak Kiai. Pertanyaan saya adalah, seandainya kita itu menolak Syiah, maka apakah kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang tidak etis, anarkis seperti itu? Justru benar kita di sini adalah mayoritas, sehingga kita punya power yang besar. Lalu bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di sana diduduki oleh kepemimpinan Syiah? Bagaimana ketika kaum Syiah ini kemudian membalas dendam? Bukankah dendam dibalas dendam ini bukan sesuatu yang Islami seperti itu? Jadi memang bukankah seharusnya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas? Walaupun Baik, ada pertanyaan kedua. Ya, terima kasih, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nama saya Ahmad Dini Saputra, saya dari UINSA juga, jurusan Tafsir Hadis. Saya ingin menanyakan kepada Yai Alawi berkenaan dengan, maaf saya ulangi, saya ingin bertanya kepada Yai Jamil Kansas, bukan Yai Alawi, karena tadi malam saya sempat diskusi dengan beliau, tapi saya belum menemukan jawabannya karena mungkin apa itu pendapat Yai Alawi. Saya akan menanyakan pendapat Yai Jamil Kansas berkenaan dengan bukunya beliau yang berjudul Kiai NU Membongkar Ketidakjujuran Albani atas hadis Nabi SAW. Itu di sekitar halaman 94 itu ada di cuplik sebuah hadis yang mengatakan terputus amalan orang mati kecuali 3 perkara. Nah kemudian hadis itu yang pertama amal jariah, sedekah jariah, doa anak saleh dan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan saya, beliau Yai Alawi menggunakan pendekatan sejarah dan amalan yang digunakan oleh Nabi, sehingga disinyalir oleh beliau bahwa hadisnya Abu Hurairah ini adalah janggal, tidak sesuai dalam arti. Ini menurut pendapat Kiai Jamil Kansas seperti apa? Itu, terima kasih. Tadi ditanyakan bagaimana menghadapi Syiah. Apakah harus dengan cara dihantam, dipukul dan seperti itu? Saya tidak mengatakan, tidak menganjurkan bahwa untuk menghalangi cara dakwah Syiah itu harus dibunuh, kemudian harus dipukul kalau ketemu gitu. Tidak mengatakan demikian. Dakwahnya saja itu dihentikan. Artinya menghentikannya yaitu dengan cara misal usahanya dengan menyebarkan bahwa Syiah ini ajarannya adalah sesat. Misal dengan kita menyebarkan kepada umat agar umat lebih sadar, lebih paham bahwa ketika ada hal yang seperti ini berarti adalah ajaran Syiah dan ini ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan berarti ketika ketemu dengan orang Syiah kemudian di sini oh ini orang Syiah langsung dipenggal. Saya juga tidak setuju dengan seperti itu. Itu seharusnya diluruskan. Ini yang dimaksud saya. Jadi saya tadi tidak pernah mengatakan suruh pukul kalau ketemu orang Syiah, tidak seperti itu. Nah kemudian yang menarik yang tadi tentang masalah ketika manusia mati itu maka semua amalnya terpotong kecuali 3 hal. Dalam hadis untuk mengatakan ini apakah sahih, dhaif atau maudhu, maka ini melihat dari 2 jalur. Pertama melihat dari segi matan, yang kedua melihat dari segi sanad. Jika matan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka ini pasti dianggap hadis maudhu. Contohnya misal ada hadis yang mengatakan bahwa sholat duhur tidak wajib, misal jelas ini hadisnya hadis maudhu. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir dan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu dari segi sanad. Makanya ulama hadis itu begitu ketat ketika bagaimana untuk mentahqiq hadis ini sahih atau tidak. Jadi kalau misal seseorang perawi itu dikenal bahwa ini dulu orangnya suka mabuk-mabukan, kemudian ini orangnya sering berbohong, maka ini tidak dianggap hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang seperti ini tidak dianggap sahih. Namun hadis yang tadi yang dikatakan bahwa terpotong itu hadis itu ternyata itu diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, orang-orang yang jujur, yang mana betul-betul amanah dan bisa dipercayai bahwa itu adalah hadisnya dari Rasulullah. Sehingga dengan demikian maka semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Kenapa? Karena memang dari segi matan tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan Al-Quran. Kemudian dari segi sanad, kemudian siapa yang menyampaikan, ini juga orang-orang yang terpercaya. Sehingga dengan demikian maka ini hadisnya sahih. Bagi saya itu kenapa kok mau dipermasalahkan? Itu kan tidak ada masalahnya. Tentang hadis yang itu maksudnya kan seperti ini. Hadis amalnya orang ketika mati dia akan meninggal. Loh iya, sudah mati. Gimana mau nambah? Ketika mati ya pasti akan meninggal. Kemudian yang akan terus berjalan itu hanya ada 3, yaitu waladun shahihun lahu. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian amalun jariyah. Nah ini yang terus berjalan. Kenapa kok amal jariyah yang masuk juga di sana? Karena ini akan terus dipakai. Misal kita menyumbang mewakafkan kepada masjid itu akan dipakai. Nah ini wajar. Kemudian kita sampai. Amalan kita tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji lagi kan kita sudah mati. Makanya dikatakan inqita'ah, terputus. Jadi ini tidak ada masalah hadis ini. Seperti itu. Saya rasa itu tanggapan sebentar saya. Terima kasih.
tentang tanggapan tadi dari kawan kita, bukankah Albani memiliki kebaikan? Bisa jadi iya, karena kita paham bahwa tidak semua pembohong seumur hidup akan berbohong. Mungkin untuk orang-orang Wahabi mungkin paling baik mungkin, tapi saya belum pernah melihat hal itu. Dan harus dipahami bahwa ketika saya membuat buku ini, yang harus saya terangkan bahwa setiap penulis seperti kayak Idrus, saya dan kawan-kawan yang lain, ketika akan membuat sebuah karya itu mengalami kontak secara spiritual. Ada hal-hal lain yang tidak bisa diterangkan dan dijelaskan dalam buku, dan itu tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang belum pernah mencoba atau berkecimpung dalam dunia penulisan. Tadi kayak kan ada saran harusnya kan menerangkan Albani itu kan dari awal, ya kan begitu. Justru yang saya lihat bukan cerita tentang Albaninya kemudian berdebat dengan Dr. Ahmad Al-Buti dan sebagainya. Jadi yang saya lihat waktu itu hanyalah ini, Kiai. Jadi kalau ada yang tidak saya tulis di sini itu kan bagian Kiai yang lain. Ya, Kiai semua bagiannya kan begitu. Ya kan sudah jelas bahwa Al-Quran menyatakan wa utitu min ilmi illa qalila. Jadi dengan ayat itu tadi juga Kiai sudah bahas bahwa ketika warga Nahdliyin berbeda tentang Syiah itu kan karena ketidak ya kurang referensi atau sebagainya, itu tidak menyalahi ayat Al-Quran ini. Al-Qurannya sudah benar kok. Kan tidak ada satu orang pun yang mampu memahami dan mengumpulkan ilmu Allah secara sempurna. Akan tetapi ketidaksempurnaan kita dalam mengumpulkan ilmu Allah ini kan tidak membuat seseorang berhak dihina, berhak dicaci maki dan sebagainya. Dan juga dalam buku ini mohon kalau saya salah nanti diingatkan lagi, Kiai. Tidak ada perasaan saya satu kata pun saya menyinggung atau mulai ada mengusik-usik tentang kemuliaan Hadus Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku saya ini. Tidak ada, karena saya berusaha untuk menjadi orang yang tahu diri dan tahu porsinya. Itu. Jadi kalaupun ada kawan-kawan yang mengatakan Albani ada kebaikan, ya jawab ya mungkin, wabil khusus untuk orang-orang Wahabi. Hanya buku ini saya buat dengan sederhana. Kan kalau misalnya dibaca dalam kata pengantar kan dikatakan di sini bahwa saya hanya sampai menggunakan ilmu mantik an-nahdiyah yang saya pelajari di pondok pesantren. Ilmu mantik an-nahdiyah yang saya pelajari di pondok pesantren sampai tingkat 9 sesuai dengan jumlah para wali. Jadi sebarang itu saya katakan masih banyak ilmu-ilmu yang saya ketahui yang sebetulnya memang tidak sempat saya masukkan di sini, dan sebagiannya tadi sudah terangkan oleh para kiai kita. Itu hanya sebagian dari yang saya miliki saja. Jadi untuk kedepannya sebetulnya saya ingin sekali bahwa para mahasiswa sebagai penerus kader-kader intelektual ya untuk terus semangat dan berusaha untuk mencobalah membuat beberapa tulisan. Jadi jangan sampai ilmu itu dibawa mati semuanya. Kan saya bayar mahal-mahal, belajar susah, tapi kita tidak punya ilmu yang bisa kita distribusikan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Kemudian yang lainnya saya mau menambahi tentang masalah gerakan-gerakan intoleran tadi, Kiai. Juga harus saya katakan bahwa 39 masjid yang 3 tahun ini itu bukan di Jawa Barat, karena Jawa Barat sudah cukup lah, kurang lebih sama, Kiai, dengan Jawa Timur. Pendudukannya kita sudah cukup kuat. Ini adalah di daerah-daerah luar Pulau Jawa yang memang pendidikan keaswajannya kurang, sehingga hal itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang saya lakukan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan intoleran Wahabi dan yang sejenisnya. Saya selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan yang menjadi ketua DKM atau imam masjid, dan alhamdulillah saya selalu mendapatkan daftar pengajian, khutbah Jumat dan sebagainya. Kemudian kita tanya, orang NU, orang Wahabi, Wahabi, pulpen, coret, NU, Wahabi, Wahabi, coret, begitu saja kerjaannya. Kalau ada yang nggak suka, ada yang protes, suruh datang aja sama saya. Dan alhamdulillah untuk kecamatan Buah Batu ya minimal kan untuk daerah sendiri, dan itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah nggak ada yang berani neko-neko. Kalau dulu saya rada galak ya, kalau dulu. Sekarang alhamdulillah sudah baik segini mah gitu. Alhamdulillah. Ya kalau dulu ada orang yang laporan ke rumah saya, Kang Haji, ada masjid anu katanya nggak bisa dipakai. Kemarin ada yang bilang orang yang ziarah kubur, orang yang tawasulan, kafir, musyrik. Rumahnya di mana? Antar. Sudah sampai, kita tanya, Ustaz kemarin betul serama di masjid anu? Iya. Betul mengatakan bahwa orang yang berisah kubur dan tawasul itu kafir, musyrik. Oh iya betul, gampang. Kalau dulu begitu saya kerjanya, cakok sekali. Bubar langsung orang-orang Wahabi. Karena buat saya sudah capek lah, Kiai. Sudah puluhan tahun yang lalu ulama kita sudah menyampaikan tentang gerakan ini itu. Sebetulnya ini kalau saya mau bicara lebih panjang, saya bisa menguraikan dari atas sampai bawah. Kalau kita bikin sanad, Kiai, gerakan dari bawah intoleran ini sampai kemana? Karena kebetulan ya salah satunya yang diberikan informasi yang cukup mengejutkan, kalau lengkap tidak, yaitu saya untuk di PWNU. Untuk tanggal 12 itu, ini di Bandung memang ada acara pertemuan alim ulama se-Kabupaten Bandung. Judulnya itu adalah radikalisme dan takfiri, dan kebetulan narasumbernya saya. Kita akan ceritakan orang-orang ini dari mana sih dapat uangnya. Ini buktinya. Partainya partai apa sih? Terus dibentuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Nah, insya Allah ada sebuah buku nanti insya Allah juga mungkin mudah-mudahan bulan depan bisa launching. Judulnya itu adalah kontrak politik abadi antara Yahudi dan Salafi Wahabi, satu itu. Dan yang kedua juga sekarang semua tim sedang menyusun, mengumpulkan data-data sejarah, dan cukup menarik karena melibatkan puluhan kiai. Judulnya adalah Peranan Wahabi dalam Gerakan G30 SPKI, dan itu menarik dan itu perlu kita ungkap. Jadi kita tidak memiliki motif bahwa orang Wahabi sekarang adalah antek-antek PKI, tidak, Kiai. Cuman pada masyarakat yang berpikir begitu, berarti buku itu berhasil begitu. Bahwa orang Wahabi sekarang adalah antek-antek PKI, tidak, Kiai. Cuman pada masyarakat yang berpikir begitu, berarti buku itu berhasil begitu. Bahwa orang Wahabi sekarang adalah antek-antek PKI, tidak, Kiai. Cuman pada masyarakat yang berpikir begitu, berarti buku itu berhasil begitu.